Pang tahu. Us. Us. Kalau yang sehat bisa lurus ya, tidak lemah tuh nggak bisa pas miring. Terus ke kiri, latih kuatan paha dan betis. Sama ya, sejajar ya. Nah, sekarang melatih kekuatan lebih fokus ke kaki yang lemah. Jadi ini kaki lemah di belakang, kaki lemah. Jadi lebih baik safety. Ya, yes. Kalau belum kuat, tangan yang kuat pegang. Nah, kalau belum kuat, nah, nggak apa-apa latihannya seperti itu. Tapi kalau sudah kuat, ya, yang sehat aja berat, apalagi ya pas. Oke. Saya seperti biasa akan Ini aktivitas saya sehari-hari ini. Menyiram kebun anggur. Paling penting sebelum olahraga, sebelum beraktivitas, sarapan. Terus kemudian jangan lupa amlodipinnya, itu udah wajib saya saya minum ya, karena saya terkena dampak stroke dari pecah pembuluh darah karena terlalu tinggi. Kurang tahu. Ya, salam stroker harus bahagia. Nah, hari ini tepat saya usia pasca stroke saya 3 tahun kurang 2 hari. Saya 17 Oktober 2022. Jadi nanti 2 hari lagi saya tepat 3 tahun pasca stroke saya. Pasca stroke karena pecah pembuluh darah hemoragik 9 cc di otak sebelah kiri, maka itu sebelah kanan saya lemah. Jadi ceritanya 17 Oktober 2022 saya sedang cuti karena ada keperluan sesuatu dari Bogor. Saya pulang sore sore hari saya pulang. Nah, saya ingat waktu itu di Bogor itu saya makan siang bebek bebek goreng dan ditambah tempe mendoan. Waduh, nambah tempe mendoan, wah minyaknya deh.
Nah udah oke, saya pulang sampai rumah. Seharusnya saya istirahat. Dan tidak melakukan apa-apa seharusnya. Karena kondisi kok agak pusing, capean. Tapi saya memaksakan diri untuk olahraga karena saya pikir seperti biasa saya kalau nggak berkeringat itu nggak enak badan. Jadi saya olahraga, fitness, saya melakukan fitness. Saya nekat padahal kondisi sedang capek dan agak pusing. Biasanya sembuh kalau saya fitness, cari keringat. Nah ketika di tempat fitness saya bergerak ya mungkin 10 menit lah. Baru 10 menit tiba-tiba kok alat ini nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa bergerak nih tangan kanan nih. Saya waktu itu latihan bicep kalau nggak salah. Latihan dada ya yang pakai alat itu ya. Nah sebelah kanan nggak bisa gerak. Saya cek alatnya, saya bangun cek alatnya, nggak apa-apa kok, bagus. Saya coba lagi, kok nggak bisa juga. Saya cek kali nggak apa-apa. Saya coba lagi, wah ya udah, akhirnya saya minum. Ketika saya ambil minum dalam kondisi duduk ya, saya ambil air minum. Air minum itu tidak bisa tersentuh sama sekali. Waduh, dalam pikiran saya, wah kram ini kali ya, kram. Saya pikir wah, saya juga kepikiran juga atau serangan stroke waktu itu ya. Tapi saya pikir enggak lah, nggak apa-apa. Saya pikir saya istirahat sebentar dan saya kembali lagi ke rumah. Untuk masih saya bisa kembali pulang ke rumah, ke kediaman. Nah setelah itu saya masih sempat mandi, sempat ada doa via Zoom, pertemuan pelayanan doa via Zoom. Kebetulan saya juga sedang memimpin dan saya aminkan. Terakhir amin, selesai saya tutup laptop, saya ke dapur. Di dapur tiba-tiba saya lemes jatuh. Nah ya puji Tuhan, keluarga cepat ambil bertindak, menelpon ambulans. Cepatnya saya dibawa ke rumah sakit. Jadi setengah 10 malam saya dibawa ke rumah sakit. Dan tindakan sekitar ya mungkin sudah jam 12 kali baru tindakan. Saya di CT scan dan saya diberi infus dan nggak tahu lah obat apa ya. Dan dokter bilang hasilnya adalah saya pecah pembuluh darah. Jadi ingat ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jika mengalami hal seperti itu, keluarga atau teman atau siapapun segera dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Langsung tindakan saya waktu itu 3 hari di HCU, 3 hari di rumah di kamar rawat inap. Dan waktu itu saya ngoceh perasaan, tapi orang yang mendengar saya cuma senyum-senyum aja, ketawa aja deh. Ternyata saya peluh ya selama 2 hari lah saya peluh. 2 hari saya peluh dan terkadang saya juga menelan sesuatu tidak bisa waktu itu. Tapi ya puji Tuhan semuanya hanya berlangsung 1 minggu. Saya udah bagus lah untuk ngomong, untuk menelan saya udah bagus. Tapi benar-benar badan saya lumpuh, sebelah kanan saya nggak bisa bergerak, menggerakkan jari saja sudah sulit ya. Itu selama saya di kursi roda. Dan saya waktu itu mau nggak mau harus ada perawat yang mendampingi saya ya. Selama kalau nggak salah selama 3 bulan saya pakai perawat untuk membantu saya. Ya itulah kisah serangan stroke saya. Oke, jangan sampai
tetangga, saudara atau siapapun terserang stroke, dan yang pasti kalaupun ada segera dibawa ke rumah sakit. Oke, saya mau nyiram anggur saya, kebun anggur saya. Oke, saya lanjut mau nyiram. Ya, ini bawa apa nih? Bawa ini aja berat ini. Karena ini panas memang. Panas, udaranya luar biasa panasnya. Jadi daun pun harus disiram biar seger. Luar biasa. Ini pun saya merawat pohon anggur ini, saya harus minta tolong tetangga. Oke, sudah selesai. Nah, ini ada yang tanya, menjawab yang kemarin pertanyaan, Pak Andreas, masih kaku nggak sih? Wah, betul, bukannya masih kaku, sangat kaku ini. Saya masih merasakan sangat kaku. Ini kayaknya kayak tangan ini kayak ototnya otot kayu ini. Seperti otot kayu, jadi betul kaku. Jadi memang harus sering digerakkan ya, agar lebih lentur ya. Rajin-rajin digerakkan. Sekalipun sudah tidak kaku, tetapi pasti tetap kaku. Yang namanya orang stroke itu pasti kaku. Hanya kekakuan dan lentur atau tidaknya itu tinggal gerakannya. Kalau Anda rajin bergerak, ya bisa, itu rasa kaku itu bisa hilang. Jadi harus rajin bergerak. Ini saya masih kelihatan kaku. Memang itulah yang kita rasakan. Mungkin kalau di video nggak kelihatan ya. Kalau di video nggak kelihatan. Aduh, belum tahu ini rasanya kemeng. Oke, cukup. Jadi seperti itu. Mungkin di video saya tidak kelihatan, tapi rasanya sebetulnya masih kaku, sangat kaku. Cepat, harus tetap dilatih. Oke.